Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua gue kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku sabel, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam bahkan ini positif. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Nine of Wands. 9 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang kondisi kehidupan yang dimana mungkin saat ini ada beberapa teman-teman Cancer yang seolah-olah sedang terbelenggu oleh masalah-masalah kehidupan yang cukup begitu berat, ya, yang sangat begitu rumit. Terkait dengan permasalahan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan teman-teman Cancer, ya mungkin ini cukup relatif ya. Oke, dan mungkin banyak macamnya di sini. Mungkin ada yang memiliki permasalahan di dalam perihal pekerjaan kamu, usaha, keuangan, rumah tangga, asmara, kesehatan, dan bahkan di dalam kehidupan hal-hal yang lain. Tetapi memang dari kartu pertama ini, kalau dikatakan sih apa ya, seakan-akan kamu tuh menanti sebuah keajaiban. Nah, ketika menanti sebuah keajaiban, berarti memang pada fase ini kamu sudah benar-benar berpasrah banget, ya, sudah berpasrah banget. Segala hal sudah dilakukan untuk bisa keluar dari fasenya, tetapi mungkin belum ketemu peluangnya, ya, solusinya. Oke, kita akan lihat teman-teman, dalam pekan ini apakah semua masalah dari teman-teman Cancer ini dapat segera terselesaikan, ya, dan ada kehidupan yang lebih baik dalam pekan ini. Kita akan lihat dari kata berikutnya. Aku punya double. Nice. Ya, double muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah transisi kehidupan baru ataupun sebuah tantangan-tantangan kehidupan baru yang akan kamu lalui, kamu jalani, teman-teman. Ketika kamu bertanya apakah ada peluang dan bisa berubah kehidupan kamu, tentu saja bisa. Ya, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil, dengan satu catatan, teman-teman. Di sini kamu harus berani di dalam mengambil sebuah sikap keputusan gitu, ataupun paling tidak kamu harus berani untuk bangkit. Ya, adanya pengorbanan juga yang mungkin akan kamu lakukan, ya harus kamu lakukan, teman-teman. Ini juga akan menjadi salah satu faktor ya. Contoh nih, ketika kita berbicara terkait dengan perihal apa pekerjaan, bagi mungkin sebagian teman-teman Cancer yang masih sulit lah di dalam mencari pekerjaan ya, maka coba deh kamu untuk berani keluar, ya, melakukan hal-hal yang baru yang lain gitu, teman-teman. Mungkin ketika di daerah kamu tidak ada lowongan pekerjaan, mungkin kamu bisa pergi ke suatu daerah tempat lain ataupun mungkin juga di negara lain, teman-teman. Ya, mungkin potensinya itu lebih besar. Nah, itu yang aku maksud sebuah pengorbanan. Tentu pengorbanan tadi adalah kamu harus meninggalkan keluarga kamu. Ya, terkadang sebuah keputusan yang seperti itu adalah sebuah keputusan yang emergensi banget ya. Ketika memang di sini kamu sudah mentok banget, teman-teman. Ya. Dan kemudian ketika kita berbicara terkait dengan perihal usaha dan bisnis,
Dan mungkin saat ini usaha kamu lagi macet, benar-benar macet, seret teman-teman ya. Lalu apa sih yang harus kamu lakukan gitu sih? Ya, ya ketika memang segala cara sudah kamu lakukan teman-teman ya. Coba deh untuk apa ya? Terkadang eh, harus juga berpikir bagaimana caranya untuk membangun usaha yang lain. Ya, ketika memang dengan satu catatan semuanya sudah dilakukan. Gitu. Ya terkadang harus ada ataupun harus memiliki sebuah opsi-opsi yang lain lah. Paling tidak seperti itu. Ya mungkin usaha A ini nggak cocok dengan diri kamu ya. Mungkin seperti itu. Ya jadi energinya panas, teman-teman. Jadi bukannya membawa sebuah keberkahan, tetapi hanya akan membawa sebuah beban. Terkadang sih seperti itu. Banyak. Kemudian aku punya Ten of Pentacles. Nah, 10 koin. Jadi adanya peluang kesempatan yang mungkin dapat kamu manfaatkan, pergunakan dengan sebaik mungkin. Aku rasa itulah yang akan mengubah segala sesuatu. Ada sebuah kondisi kehidupan yang akan jauh lebih baik. Ya, masalah di dalam kehidupan teman-teman Cancer itu bakal banyak yang selesai tuntas. Dan ternyata ketika melihat energi kartu ketiga ini, teman-teman, kalau dikatakan masalah ini timbul terjadi karena adanya juga sih orang-orang yang sebenarnya iri dan dengki terhadap kehidupan kamu. Ketika kehidupan kamu di sini susah, menderita mereka senang. Tapi ketika kehidupan kamu bangkit, berhasil, ya mereka akan susah gitu. Ya. Tetapi ya nggak usah terlalu dipikirkan banget ya teman-teman. Orang-orang yang benci, iri, itu pasti selalu ada. Ya, yang paling terpenting adalah aku melihat dalam pekan ini memang bakal ada, insya Allah bakal ada perubahan ya, ataupun dampak-dampak yang positif. Pada akhirnya kamu akan memperoleh kembali kebahagiaan kamu. Oke, amin ya. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya dari teman-teman Cancer, ataupun kondisi keuangan teman-teman Cancer. Aku punya Six of Cups, 6 cangkir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman kalau untuk masalah keuangan di sini cukup bagus, stabil banget ya. Aku melihat memang apa ya, seperti ya berhasil deh membahagiakan orang-orang yang disayangi teman-teman seperti itu. Ya, pasangan, anak-anak kamu mungkin juga ataupun mungkin orang tua, keluarga semua. Ya berhasil menunjukkan gitu bahwasanya ya kamu bisa sukses berhasil lah. Paling tidak memang untuk masalah keuangan kamu cukup bagus. Nah, aku punya The Chariot. The Chariot muncul hadir teman-teman di sini. Ternyata memang benar adanya gitu sih. Ya, selama ini kamu sudah cukup-cukup banget gitu ya teman-teman. Berupaya berusaha untuk bangkit, berusaha untuk lebih meningkatkan kondisi ekonomi kamu ya. Dan pada akhirnya apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan teman-teman Cancer itu banyak yang tercapai. Ya, jadi memang pada dasarnya untuk masalah keuangan kamu dalam pekan ini cukup bagus banget teman-teman. Ya, ada sebuah kemajuan yang akan terus kamu dapatkan, kamu rasakan di sini. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Eight of Pentacles. 8 koin. Ya. Jadi ini sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kesabaran yang tidak sia-sia. Ya bakal ada rezeki yang akan terus meningkat, meroket ya teman-teman. Kemudian mungkin ada sebuah prestasi, ada sebuah ya pokoknya kabar baik deh untuk masalah rezeki. Aku lihat bagus banget. Kamu orang yang pandai di dalam manajemen ya. Keuangan kamu dengan baik dan bahkan uang yang mungkin awalnya sedikit, kamu mampu untuk mengelola itu dengan baik sehingga lebih berlimpah ya. Mungkin uang tadi, uang yang kamu miliki sedikit, kamu putar ulang ya teman-teman, mungkin untuk usaha bisnis dan lain-lain ya. Yang jelas memang nantinya keuangan kamu akan lebih bagus. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini. Sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Dan aku punya The Hierophant. The Hierophant muncul hadir teman-teman ya. Sebagai energi pembuka. Kalau melihat dari energi ini sih, ini energinya sangat positif ya. Ada pencerahan baru teman-teman ya. Hal-hal baru, hal-hal yang memang baik-baiklah pokoknya yang akan terjadi di dalam kehidupan teman-teman Cancer nih yang sudah berumah tangga ya. Dan bahkan ketika
kemarin ada masalah, maka masalahnya akan segera tuntas selesai ya. Ada sebuah mediasi yang aku lihat dilakukan dan berhasil gitu teman-teman. Kemudian eh apa ya, peluang-peluang untuk bisa lebih sukses itu cukup terlihat kok ya, banyak. Oke, nah ini aku punya di tower ternyata teman-teman ya. Di tower ini kartunya menggambarkan ya tadi ya, pada akhirnya sebuah kemenangan ya ataupun sebuah kehidupan yang lebih baik itu kamu lalui, kamu dapatkan nanti insya Allah dalam pekan ini. Ketika memang kemarin mungkin banyak masalahnya ya, kemarin mungkin lagi panas-panasnya ya rumah tangga kamu teman-teman. Oke, dari masalah konflik, kemudian mungkin juga keuangan, gitu. Ya biasa sih namanya kehidupan rumah tangga ya, pasti selalu seperti itulah. Tapi ketika memang segala sesuatunya disikapi dengan lebih bijak, bersabar, maka ya akan terselamatkan sih sebenarnya. Dan komunikasinya juga lebih diperbaiki, teman-teman. Nah, jadi semua itu berawal dari hal-hal yang mungkin ya harus ada tantangannya ya. Ketika kehidupan rumah tangga itu ada tantangan, maka ke depan bakal semakin bijak dan dewasa lah teman-teman ya. Dan memang harus belajar dari beberapa kesalahan-kesalahan yang telah terjadi ya. Jadi the next untuk menjadi yang lebih baik harus lebih banyak ataupun sering ya untuk saling introspeksi diri masing-masing ya, guna membuat kehidupan rumah tangga kamu lebih bahagia dan sukses gitu sih. Karena kalau aku lihat, insya Allah kesuksesan itu akan terus kamu dapatkan nantinya. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Three of Swords ya. Mohon maaf teman-teman, tiga pedang ini nanti menggambarkan tentang pengkhianatan dan kekecewaan. Oke, aku punya Ace of Cups. Ini kartu yang menggambarkan bahwasanya segala sesuatunya sudah diberikan ya. Sudah banyak pengorbanan, perjuangan teman-teman ya. Tetapi nyatanya faktanya segala sesuatunya sepertinya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya jadi ini ujung-ujungnya. Maka ketika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang, teman-teman, ya boleh terlalu sayang, ya. Siapapun tidak melarang teman-teman tetapi yang paling terpenting adalah harus punya batasan-batasan tertentu nih, ya. Ketika itu tadi segala sesuatunya terlalu percaya, ya, sudah diberikan semuanya dan ternyata dia berkhianat, tentu ini menjadi sesuatu hal yang cukup menyakitkan bagi kehidupan kamu. Tetapi memang yang jelas di sini teman-teman ya, ini seperti pesan untuk kamu loh, ya. Ini kartu yang menggambarkan bahwasannya memang seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, dia sudah mulai ya menghadirkan adanya pihak ketiga, teman-teman. Jadi wajib hati-hati. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Ratu Koin ya, masih menanti kalau aku lihat ya, masih menanti menunggu ya. Dan ya cukup sabar juga sih sebenarnya teman-teman ya. Aku punya 9 cangkir ya. Jadi 9 cangkir ini kartu yang menggambarkan ya, kalau dikatakan berpotensi berpeluang mungkin seperti itu ya. Mungkin ini juga sih ibaratkan apa ya, kamu inginlah mendapatkan jodoh dan pasangan hidup yang apa, yang mapan ya. Hidupannya bagus, ekonominya, kemudian sikapnya, kedewasaannya, kebijaksanaannya ya, seorang yang sabar. Mungkin ini kamu menanti orang-orang yang seperti ini, seseorang yang seperti ini teman-teman ya. Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Aku punya Five of Swords ya. Tetapi memang wajib harus hati-hati teman-teman. Banyak sih sepertinya eh, apa ya? Seperti energi yang mencoba mendekat ataupun mungkin kamu dekati juga. Tetapi sebuah bentuk kewaspadaan kamu tentu bukanlah sesuatu hal yang tanpa sebab. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang toksik yang hanya kesannya itu ingin manfaatin kamu. Ya, melihat kondisi kehidupan kamu saat ini karena ya cukup baiklah dari kondisi ekonomi mungkin seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi harus tetap waspada sih. Poin terakhir ya, kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sedang eh, PDKT ataupun dekat dengan seseorang, aku punya The World. Ya, seakan-akan kamu sedang apa ya, tergila-gila banget ya teman-teman kalau dikatakan kepikiran terus dengan seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, ngerasa tenang, nyaman, adem, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, aku punya The Moon di sini ya. Nah, ini yang membuat kamu heran ya. Kenapa nih ketika mungkin kamu sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya
apa ya, sebuah hubungan gitu ya. Tetapi mungkin ketika kehadiran seseorang ini membuat kamu tuh melupakan segala sesuatunya, ya. Ketakutan di dalam diri kamu itu berubah menjadi sebuah hal baru. Kamu merasakan lahir kembali ataupun seperti merasakan sebuah apa ya, kenyamanan dan kedamaian yang sesungguhnya, teman-teman. Nah, apakah seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu baik atau tidak? Ya, kalau melihat dari kartu ini sih sebenarnya potensinya ya tetap sih, teman-teman ya. Walaupun baik, aku katakan tetap kamu harus waspada. Kenapa, teman-teman? Ya bisa saja sesuatu hal yang baik itu hanya awal doang. Maka ketika dekat dengan seseorang wajib untuk bisa lebih apa ya? Lebih saling kenal lah, teman-teman. Jangan terburu-buru. Itu sih mungkin tipsnya ya. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman. Aku punya tanggal 28, tanggal 6, tanggal 13, tanggal 26, 24, tanggal 20, tanggal 11, 23, 25, tanggal 7, 14, dan 15. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.